Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Super. Jumpa lagi bareng Super Honda channelnya. Kali ini kita berkesempatan nih dapat lagi nih nge-reviewnya si jago nih, si kurus yang gesit. Dia kurus tapi gesitnya minta ampun nih, sahabat Super. Dia adalah The New Sonic 2021 Mate Black. Kali ini kita akan bahas apanya ya? Semuanya deh. Kita bacakan semuanya nanti ya. Oke. Honda Sonic ini ditawarkan sejumlah spesifikasi kelas atas bagi Anda, sahabat Super. Honda Sonic 150R memang sebuah kendaraan yang cukup terkenal pada pasaran otomotif Indonesia ya. Pesaingnya juga tidak kalah kuat ya, yaitu Satria 150 VU itu ya. Kedua kendaraan ini bersaing pada kelas motor sporty ringan alias jago. Ya, dia badannya kurus-kurus tapi larinya yang kencang-kencang gitu. Mereka masing-masing memiliki keunggulan sendiri-sendiri ya. Tapi yang lebih menarik yang dimiliki oleh Sonic ini karena ia lahir dari developer kendaraan yang memang sudah sangat terkenal sebelumnya. Kan sebelumnya waktu tahun berapa itu kan ada Sonic ya yang bentuknya kayak gimana ya ceritanya. Bentuknya kayak gitulah. Dulu waktu aku masih muda ya, dulu pernah lihat ada Honda Sonic tuh, kayaknya kelihatannya gimana gitu ya, mewah banget. Motor apa tuh, motor kok kayak kinjeng gitu. Kayak capung. Ternyata itu adalah Honda Sonic, sahabat Super. Waktu dulu kan kita nggak kenal sih ya. Oke, dilanjut, sahabat Super. Developer Honda dikenal merupakan sebuah pabrikan otomotif yang kemampuan produksinya sangat maksimal ya. Ia mampu memberikan beragam produk, memenuhi ekspektasi pembeli dari beragam segi ya, maksudnya dari kalangan ibaratnya bawah, menengah dan ke atas. Sebenarnya seri Sonic sudah sejak lama dirilis oleh pihak Honda ya. Hanya ketenarannya tidak begitu muncul hingga terjadi pembaruan lagi saat ini, seperti yang ada di depan ini. Ini pembaruan dari tipe yang kemarin ya, warnanya juga baru. Halo bos, punten nggih bos. Ini warna yang terbaru. Ini kelihatan strippingnya dilihat dari segi manapun kelihatan mentereng ya. Kendaraan bermotor Honda Sonic 150R ini mampu bersaing ketat di pasaran otomotif Indonesia, sahabat Super, karena memang merupakan produk hasil besutan developer Honda, di mana perusahaan sangat terkenal dengan sistem PGM-FI. Jadi ini udah PGM-FI ya, yang sangat menghemat bahan bakar ya saat penggunanya, saat digunakan maksudnya. Jadi wajar jika kemudian penilaian banyak orang terhadap produk ini cukup tinggi. Iya, sahabat Super, ternyata Sonic tuh kalau mau beli Sonic tuh harus sabar ya. Ini juga ada di dealer Surya Utama Perkasa cuma satu. Jadi kalau misalkan sahabat Super pengen lihat-lihat langsung bodinya, buruan dia datang ke sini. Tapi untuk pembelian langsung pengen cepat kayaknya nggak bisa, cuma paling disarankan untuk inden. Hal tersebut bisa terjadi karena citra dari Honda sendiri yang sudah sangat lama melegenda ya sebagai sebuah developer kendaraan bermotor yang terbaik. Untuk mampu menyaingi F150 VU ya, Satria maksudnya, Sonic 150R harus memiliki beberapa spesifikasi desain maupun mesin yang sangat mumpuni. Beberapa hal tersebut
yang kemudian menjadi penentu kendaraan ini bisa bertahan ya, dari gesekan-gesekan pesaingnya maksudnya. Kemunculan Satria Pu 150 yang lebih tenar dahulu, seakan seluruh kendaraan sekelasnya mirip dengannya, dapat dihandle oleh pihak developer dengan menggunakan beragam fitur handal ya. Keseluruhan potensinya maksimal. Inilah sebenarnya mengapa Sonic 150R tetap dapat unggul dalam kelas kendaraan sporty mini, karena ya mungkin memiliki kondisi yang lebih diperhitungkan ya oleh para peminatnya mungkin ya. Ini mudahnya adalah kendaraan Honda Sonic 150R ini memiliki beragam keunggulan tersendiri sahabat super. Kehadirannya benar dipersiapkan oleh developer untuk tetap unggul dalam kelas motor yang sudah dipegang sih oleh juara bertahan makanya. Iya sahabat super, untuk info, waktu tahun 2017 ini Honda Sonic itu penjualannya mengalahkan Satria Pu waktu tahun 2007 ya, tapi tahun-tahun sekarang nggak tahu deh. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengetahui secara mendalam mengenai kendaraan ini? Ayo, siapa yang lebih tahu mendalam? Pasti para bengkel. Jika ya belum tahu, mari kita simak videonya ya. Kita review sedikit lah. Untuk tampilan ya, tampilan dan desain Sonic 150R menjadi pertimbangan utama pengguna sih ya. Dari segi bobot, terus ramping, kelihatan tipis tapi berbobot gitu, tapi gesit kan aneh. Oke sahabat super, kita ke ini ya, tampilan ya. Memang kendaraan motor akan selalu dipertimbangkan terlebih dahulu dari segi tampilan dan desain. Iya, para konsumen tuh biasanya membeli itu dari segi bodi, bukan dari segi mesin ya. Kebanyakan orang membeli itu dari segi bodi dan desain. Tapi untuk mesinnya mungkin nomor 2, yang penting bodinya cakep, dilihatnya enak gitu ya. Apalagi ketika dalam kelas motor sporty, tentu saja yang selalu dirilik itu desain ya, yang sangat penting ya. Maka dari itu Honda Sonic 150R dirangkai dengan desain yang sangat sporty. Iya, ini untuk untuk peminat para konsumen tuh tinggi kayaknya, supaya minatnya konsumen tuh tinggi ke lihat Honda Sonic ya. Terus mengikat banyak customer kali ya, beragam negara. Dalam urusan desain Honda tidak perlu lagi dipertanyakan sih sebenarnya, karena itu mampu untuk membentuk beragam kendaraan yang sungguh optimal dalam beragam segi, terutama mesin dan desain. Sonic 150R ini akan menjadi sebuah kendaraan sporty yang memiliki bodi ramping dan elegan sahabat super, dengan dimensi panjang 1944 mm, lebar 699 mm, serta tingginya 977. Jadi lebarnya tuh tipis ya, jadi buat kemacetan tuh selap-selipnya enak gitu. Tingginya juga nggak terlalu tinggi amat, 977. 150 juga bisa, nggak jinjit ya. Kendaraan ini begitu lincah ya ketika dioperasikan berkat bentuk dan dasarnya yang mini. Makanya kendaraan Sonic atau Satria Pu itu biasa di motovlog itu disebutnya jago ya, jagonya motor. Pada dasarnya Sonic 150R adalah versi pembaruan yang telah dioptimalkan dalam beragam segi dari varian sebelumnya, sehingga pada intinya kendaraan ini akan lebih optimal dalam segi desain maupun mesin ya. Pilihan developer itu memang sangat tepat dan cepat melihat tanggapan pasar terhadap varian Sonic ya, sebelumnya yang tidak begitu banyak diminati oleh pencinta otomotif.
Mereka langsung bergerak secara cepat memperbaiki setiap kesalahan dalam berbagai segmen yang ada pada di dalam kendaraan. Oh iya, jadi pembaharuan terus di pembaruan tahun ini pembaruan lagi gitu ya. Jadi jadilah tahun 2001 ini Sonic yang sekarang ini freshnya, hingga akhirnya menghasilkan kendaraan yang sungguh baik ya, yaitu Sonic 150R. Dalam pengalaman pasar otomotif, setiap motor yang mengalami facelift akan selalu menunjukkan performa yang terbaiknya dibandingkan sebelumnya. Iya, jadi apa yang tadi aku sebutkan itu setiap tahun itu ya Sonic terus diperbarui supaya fresh ya. Kita cari segi pasar konsumen tuh lihatnya dari segi bodi atau dari mesin gitu ya. Justru kenapa banyak peminat motor dari kelas ini adalah karena selain desain sporty, para pengguna juga memikirkan keefisien ya saat nanti dipergunakan kendaraan ini. Jadi ya sangat efisien banget, karena tadi udah disebutin karena bobotnya satu ringan ya, bobotnya agak nggak begitu ringan-ringan amat, lebarnya juga cuma 699. Jadi buat slap slip di kemacetan tuh enak gitu. Kita fitur unggulannya yuk, kita bahas soal fitur unggulan yang barunya nih, kayak apa sih Sonic tuh. Kondisi Honda Sonic 150R merupakan versi facelift ya dari varian terdahulunya. Banyak sekali perubahan serta instalasi fitur unggulan yang dari pihak developer, terutama bagian desain dari kendaraan ini sahabat super dirombak menjadi lebih modern serta sporty banget. Tujuannya meningkatkan minat penggemar otomotif ya melirik kendaraan ini, dan memang benar saja tujuan Honda tersebut udah tercapai ya, karena kebanyakan banyak dilirik tapi nggak tahu nih banyak diliriknya apa banyak terjualnya nih. Apa sih, jangan serius-serius amat kali ya, kita bercanda itu. Dengan perubahan yang cukup signifikan dari segi desain, kendaraan ini telah berhasil memukau banyak pecinta otomotif sahabat super, mulai melirik kendaraan ini. Sejauh ini tanggapan yang diberikan para pecinta otomotif untuk kendaraan ini cukup positif ya. Karena memang desainnya walaupun ramping tetap menunjukkan beberapa guratan yang menawan bagi pengendaranya nanti, terutama desain handle lamp yang sekarang telah membentuk angka V atau shaft dengan dilengkapi lampu halogen serta tambahan 2 lampu sen. Ini memang simple tapi dengan adanya 2 elemen itu, tampilan Sonic 150R semakin menunjukkan sisi sporty darinya. Seakan memang motor ini diperuntukkan untuk Anda para pecinta motor-motor sport tanah air ya. Dari segi speedometer sahabat super, kendaraan ini ditata dengan model yang cukup rapi. Jadi Anda sebagai seorang pengguna bisa mendapatkan informasi yang sangat memadai ya mengenai keseluruhan kondisi kendaraan. Desain secara umum speedometer ini juga memang sudah disetting agar dapat mendukung tampilan dari kendaraan. Sejujurnya perubahan yang diberikan Honda pada bagian ini cukup minim, tapi kemudian hasilnya cukup sensasional sahabat super. Dimana sebelumnya mungkin pengendara akan sedikit kesulitan untuk mengetahui keadaan kendaraan ini ya. Perubahan dari facelift ini memberikan dampak yang cukup terasa kepada Honda Sonic 150R, termasuk dengan perombakan pada sisi speedometer yang telah memberikan suasana lebih sporty dan mudah bagi pengendaranya nanti ya. Bagian jok dapat diperhatikan sahabat super, coba deh dilihat di bagian jok. Wah, mantap kan. Salah satu bentuk perubahan yang sangat jelas pada kendaraan ini, sudah sangat jelas terjadi ya perubahannya. Desain ini akan membuat pengendara lebih nyaman ketika mengendarai Sonic 150R. Sporty
bukan hanya patokan utama dari kendaraan ini sahabat super, namun hanya nilai tambah karena inti dari kendaraan ini adalah kenyamanan serta performanya yang terbaik. Oke. Secara keseluruhan yang diberikan oleh pihak Honda menimbulkan sebuah kesan kesegaran tersendiri ya. Walaupun dari sisi karang dari kendaraan ini kemudian tidak bisa hilang. Memang sejatinya kendaraan sport itu akan memiliki keunggulan dari segi desain, tapi Sonic 150R ini sepenuhnya juga dari segi mesin memang tetap optimal dan tidak akan kalah dari pesaingnya. Sporty bahkan dari segi mesin yang dimiliki 150R ini ya, Sonic ya, sebuah motor sporty tidak hanya diperhatikan dari desainnya juga, melainkan harus memperhitungkan secara baik dari segi mesin yang dimilikinya. Bayangkan saja jika Anda membeli kendaraan yang mementingkan masalah mesin, tentu hal ini akan merugikan bagi Anda, sahabat super. Yang kemudian menjadi alasan utama kenapa Honda Sonic akan muncul sebuah kendaraan yang bisa dihandalkan, karena ia tidak hanya baik dalam segi desain ya. Kendaraan ini sendiri memiliki desain handal yang bisa melaju sangat cepat. Sonic menggunakan tipe mesin 4 langkah ya, 4 langkah DOHC 4 katup nah, sahabat super, ingat-ingat. Sedangkan mesinnya sendiri memiliki tenaga 150 cc. Mesin yang memiliki tenaga cukup besar ini bisa membuat kendaraan lebih optimal ya dalam beberapa hal, terutama saat hendak melakukan perjalanan yang cukup panjang. Contoh mudik ya, buat mudik tuh kita rasakan nih sensasinya Sonic ya di bawah mudik. Serta membutuhkan kecepatan yang secara tinggi ya. Honda Sonic 150R ini akan menjadi sebuah bukti nyata dari desain yang diberikan oleh pihak developer. Berdasarkan mesin maupun tampilan, ia tidak hanya unggul dalam segi desain luar, melainkan bagian dalam juga bisa dihandalkan, sahabat super. Ini mengapa popularitasnya kian naik saat kendaraan ini pertama kali dipasarkan secara umum. Apalagi sekarang ya, diperbarui lagi, di fresh lagi, kelihatannya lebih fresh banget. Pada saat testing kendaraan ini saja ia dapat mengeluarkan tenaga maksimal sebesar 11,8 kW, sahabat super, di angka 9000 rpm. Untuk torsi maksimalnya ia bisa mencapai 13,5 Nm di 6500 rpm. Spesifikasinya mesin yang cukup membuat pengendara merasa nyaman ya ketika mengendarai kendaraan ini. Secara terus menerus hasil yang disetting mesin seperti demikian, maka Honda Sonic 150R ini akan memiliki 6 jenis transmisi kecepatan. Jadi Honda Sonic itu mempunyai 6 gigi, sahabat super, bahasa umumnya 6 gigi. Satu ke bawah dan 5-nya ke belakang. Memakai underbone. Terus dari segi step itu juga aluminium stylish ya, babet ya, bahasa umumnya kan babet tuh kan, udah sporty kelihatannya, jadi menawan. Jumlah transmisi kecepatan yang banyak di antara maksimum dan minimum memang tergantung kepada keperluan pengendara ya. Apakah mau nyampe gigi 5 atau mau nyampe pol ya 6 ya, itu terserah Anda yang memakainya. Maksimal kecepatan yang mana, yang hal tersebut juga akhirnya menghasilkan sebuah kendaraan yang sangat dinamis ketika dipakai untuk beragam keperluan. Jika masih penasaran, berukit ini adalah kisaran. Oke, jika kisaran harga ya termasuknya dibayangkan untuk membeli Sonic. Kalau yang mau membeli Sonic ini yang di depan saya ini harganya 24.170, sahabat super. Yang tipe biasa ya, entah ini yang tipe racing nih kayaknya ya, kalau nggak salah ini.
Kalau kan ada yang paling murahnya itu 24.170. Ini area Jateng ya sahabat super ya, bukan di area mana. Soalnya kan kalau beda wilayah kan beda OTR. Setiap pilihan varian kendaraan memiliki perbedaan harga ya sahabat super. Jadi variannya itu beda-beda. Ada yang apa ya, special edition, racing team ada. Jadi semuanya tergantung sahabat super nanti bisa memilih yang dari segi harga yang mana dan kebutuhan yang mana gitu. Setiap pilihan varian kendaraan ini memiliki perbedaan harga, jangkauan dari mungkin 400 ya atau 600 perbedaan harganya. Tergantung wilayah ya, OTR-nya nanti wilayah masing-masing. Kendaraan ini memang memiliki stabilitas yang cukup tinggi sahabat super, dan tidak mudah untuk dikalahkan pada pasaran otomotif. Dari segi harga di bawah 30 jutaan akan menjadi sebuah hal yang cukup mencengangkan ya dari kendaraan sehebat Sonic ini. Dari seluruh spesifikasi mumpuni seperti yang apa ya, seperti desain menawan, terus Anda hanya perlu mengeluarkan budget yang sangat terjangkau ya, dari 24 juta ya 170 ya, masih murah ya, masih murah lah sekelas Sonic ini. Berkat itu kan sahabat super masih berkat itu kendaraan ini bisa tetap eksis di pasaran otomotif tanah air walaupun berhadapan dengan beberapa pesaing yang cukup kuat ya. Contohnya Satriapu, terus apalagi Suzuki apa itu, Suzuki Satriapu itu sih jago kurusnya Suzuki ya. Kalau ini sih jago kurusnya Honda. Bedanya apa nanti kita tarung di kalangan. bahaya bercanda. Oke sahabat super, sekian saja informasi dari saya ya di Super Honda Channel. Bagi yang mau tanya-tanya harga OTR motor baru dari motor lainnya kayak Beat, Vario, atau motor sport lainnya kayak Versa, CBR atau CB sekarang keluaran baru lagi loh. Ada nanti sok depannya udah pakai upside down dulu, belum datang ke dealer. Kita nantikan saja nanti kehadirannya di sini ya. Kita nanti kupas tuntas lagi. Ya bagi yang mau tanya-tanya bisa di nomor WA ya yang ada di deskripsi, atau bisa di kolom komentar lah, kita ngobrol bareng-bareng biar rame. Terima kasih yang sudah subscribe, like dan komennya, kritik sarannya, makasih banyak. Kalau mau ketemu saya datang aja langsung di sini di RA Kartini ya 413, dealer yang menyediakan bengkel juga di Ahas sono dan Diana. Tuh samping saya, di belakang saya itu ada kepala bengkelnya tuh yang lagi cengar-cengir sendirian ngeliatin kita review. Halo Bang Jay, gantian. Oke sahabat super, sekian saja. Semoga masih tetap semangat puasanya, nyampe 4 hari lagi ya kita raih kemenangan bersama. Sekian saja topik dari kami Super Honda Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.